Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menulis bagian pendahuluan pada sebuah artikel ilmiah. Menulis bagian pendahuluan dengan baik menjadi poin penting bagi suatu artikel ilmiah karena orang akan awal pasti membaca bagian pendahuluan, kemudian dia akan tertarik untuk membaca keseluruhan isi tulisan kita. Nah, bagian pendahuluan apa saja isinya? Yaitu latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat kita bisa tulis manfaat bagi ilmu pengetahuan, manfaat bagi perawat, misalkan tulisan ini ditujukan untuk perawat dan masyarakat, serta manfaat bagi masyarakat. Manfaat ini nanti disesuaikan dengan topik atau sasaran dari pembaca dari artikel kita. Latar belakang hendaknya berisi penjelasan tentang fenomena atau informasi ataupun fakta yang berhubungan dengan topik ataupun latar belakang empiris. Fenomena, informasi, dan fakta ini sebaiknya ditulis sesuai dengan data yang terbaru. Data di sini kita bisa ambil dari hasil telaah pustaka ataupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik artikel atau tulisan karya ilmiah kita. Fenomena di sini bisa juga hasil observasi ataupun pengamatan dari penulis. Penulisan fenomena ini diharapkan ditulis dengan detail, kemudian juga dengan menarik. Misalkan kita akan menulis tentang kasus COVID-19 di Indonesia, kita bisa ungkapkan angka-angka kejadian, positif COVID-19, kemudian berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, dan kita bisa, supaya menarik, kita bisa menuliskan angka, misalkan kenaikan dari kasus COVID-19. Besarnya kenaikan, kemudian atau kita tulis besarnya peningkatan angka kesembuhan, penurunan angka kematiannya, misalkan seperti itu. Sehingga topik fenomena ditulis secara menarik sehingga orang akan tertarik untuk membacanya. Setelah kita menuliskan fenomena, kemudian pada latar belakang harus menuliskan adalah gap atau kesenjangan. Kesenjangan bisa kita tuliskan antara teori dan kondisi saat ini, ataupun kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ini bisa menjadi poin masuk dari masalah yang akan diungkapkan pada latar belakang ini. Sebagai contoh, ketika kita akan menuliskan tentang COVID-19, kita bisa tuliskan secara teori atau kondisi idealnya bahwa untuk mencegah COVID-19 harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat meliputi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetapi kita kemudian menuliskan namun demikian tidak semua masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, dibuktikan dengan hasil penelitian sebelumnya yang tentu saja menyampaikan belum 100% masyarakat Indonesia yang patuh protokol kesehatan. Nah, kemudian selain gap atau kesenjangan, sebaiknya kita juga menuliskan pokok permasalahan yang akan diungkapkan pada karya ilmiah ini. Masalahnya apa?
Kita bisa tuliskan misalkan apa faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, ataupun masalah kita bisa tulis dampak dari masalah tersebut atau dampak dari perilaku tersebut, ya bisa faktornya, bisa juga dampaknya. Nah, kita juga bisa ungkapkan kembali dengan fenomena ataupun angka, ya yang bisa misalkan mempengaruhi tadi COVID-19 ataupun dampaknya. Bisa juga diungkapkan lagi dengan angka kejadian. Nah, ini adalah poin penting dari latar belakang bahwa kita harus menyampaikan fenomena, kemudian kesenjangan atau gap, kemudian kita bisa menuliskan pokok masalah yang mengungkapkan kenapa tulisan atau artikel ini menjadi penting untuk ditulis. Kemudian yang berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan namanya rumusan berarti sudah berupa rangkuman atau titik poin penting dari masalah di latar belakang. Nah, pada rumusan masalah ini kita mengidentifikasi masalah yang spesifik, yang ilmiah, yang hendak diangkat dalam tulisan ini. Ya, kalau ini sebuah proposal berarti yang akan diteliti, tapi hanya kalau sebuah artikel ya berarti yang akan dibahas pada makalah atau artikel ilmiah ini. Masalah bisa dirumuskan menggunakan kalimat tanya atau pertanyaan. Misalkan apakah, bagaimana, atau kenapa. Kita lihat contohnya. Misalkan kita akan menulis topik tentang perilaku pencegahan COVID-19 pada masyarakat di Indonesia. Lalu rumusan masalahnya apa? Bagaimana cara pencegahan COVID-19 pada masyarakat? Kemudian bagaimana perilaku pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat? Kemudian apa faktor yang mempengaruhi perilaku pencegahan COVID-19 pada masyarakat? Mungkin seandainya kita menulis mengenai cara pencegahan dan perilaku pencegahan COVID-19 pada masyarakat Indonesia itu sudah banyak, kita bisa tambahkan pada tulisan ini supaya berbeda dan lebih menarik, yaitu mengungkapkan faktor apa, kok kenapa perilaku masyarakatnya demikian adanya. Ya, itu menjadi menarik bagi pembaca. Ini adalah contoh rumusan masalah. Poin berikutnya kita adalah menulis tujuan. Tujuan artinya adalah sesuatu yang ingin dicapai. Sesuatu yang ingin dicapai pada tulisan ilmiah ini, karya ilmiah ini. Ya, tujuan bisa ditulis dibagi menjadi umum dan khusus ataupun ilmiah dan praktis. Di sini kita mengungkapkan rencana hasil yang ingin dicapai. Ya, pada tulisan atau karya ilmiah ini kita tujuannya itu akan menyampaikan apa? Ini harus ditulis secara detail. Tentu saja tujuan ini ya harus sesuai dengan topik dan masalah. Otomatis tujuan itu harus menjawab masalah yang kita ungkapkan pada latar belakang. Misalkan masalahnya itu adalah tadi yang dituliskan adalah perilaku, bagaimana perilaku pencegahan COVID-19 pada masyarakat Indonesia dan kenapa perilakunya bisa seperti itu, apa faktor yang mempengaruhi. Berarti tujuan penulisannya berarti harus mengungkapkan dua hal tersebut minimalnya. Ya, kita beri contoh. Ya, tujuan itu apa yang akan dicapai untuk menyelesaikan masalah. Ya, ini yang harus dicatat. Ya, kadang-kadang masalah yang kendala yang muncul adalah tujuan tidak sesuai dengan masalah. Menulis tujuan ini menjadi penting. Kenapa? Agar isi artikel karya ilmiah kita memang sesuai dengan atau menjawab masalah yang kita ungkapkan. Ya, karena nanti ketika menulis kesimpulan kita harus menjawab tujuan. Kemudian tujuan pada pokoknya bertujuan bisa untuk menemukan sesuatu, ya, menemukan
sesuatu, misalkan tadi faktor yang mempengaruhi perilaku pencegahan COVID-19 pada masyarakat Indonesia, atau kita mengetahui sesuatu, atau menggambarkan, atau menjelaskan. Bisa juga kita menulis itu tujuannya membandingkan bagaimana misalkan perilaku pencegahan COVID-19 di masyarakat di Indonesia dengan masyarakat di Malaysia misalkan, yang konon ceritanya kasusnya sudah menurun. Itu membandingkan bisa. Kemudian juga bisa menganalisis ya. Tadi kita juga bisa analisis faktor-faktor yang mempengaruhi, tidak hanya menggambarkan saja tapi dianalisis kenapa seperti itu. Kemudian juga bisa mensintesis. Nah, membuktikan juga bisa, ya, hanya menilai juga bisa. Misalkan kita menilai aturan atau kebijakan pemerintah terkait dengan pencegahan COVID-19 di Indonesia, itu juga bisa. Kemudian mengevaluasi kebijakan juga bisa. Kemudian menciptakan sesuatu, merekayasa ataupun mengembangkan sebuah teori, itu pun bisa. Ya, tujuannya nanti kita pilih dulu tujuannya sebatas apa. Nah, rumusan tujuan hendaknya sejajar dengan masalah. Intinya tujuan adalah menjawab masalah yang kita munculkan pada latar belakang dan rumusan masalah. Sebagai contoh, ini adalah dari topik yang kita rumuskan sebelumnya. Kita membuat tujuan, misalkan menggambarkan perilaku pencegahan COVID-19 pada masyarakat. Jadi secara umum, karya ilmiah ini kita akan menggambarkan perilaku pencegahan COVID-19 pada anak. Secara detail apa saja yang akan kita tuliskan, yaitu kita akan menuliskan tentang bagaimana prevalensi COVID-19 di Indonesia, konsep teorinya seperti apa, termasuk di situ akan muncul teori tentang bagaimana seharusnya perilaku pencegahan COVID-19-nya. Nah, kemudian poin ketiga, keempat, dan kelima kita bisa tuliskan mengenai bagaimana perilaku 3M pada masyarakat di Indonesia. Nah, apabila ini sebuah karya ilmiah saja, perilaku ini bisa kita ambil dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik karya ilmiah kita. Kemudian yang terakhir kita mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pencegahan COVID-19 ya, untuk menjawab kenapa perilakunya kok seperti itu. Ya. Kemudian setelah tujuan kita menulis manfaat ya. Perlu diperhatikan bahwa manfaat ini berbeda dengan tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin kita capai. Kalau manfaat adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan setelah kita membaca sebuah karya ilmiah. Apa manfaatnya karya ilmiah ini? Kalau misalkan untuk ilmu keperawatan, ya kan, pengembangan ilmu berarti manfaatnya bisa menjadi tambahan referensi yang terbaru bagi ilmu keperawatan. Ya, meningkatkan hasanah ilmu keperawatan. Tapi bagi pembaca bagaimana manfaatnya apa yang didapatkan, ya kan? Ya berarti dia bisa manfaatnya adalah pembaca lebih memahami mengenai perilaku pencegahan COVID-19 pada masyarakat di Indonesia. Kemudian kalau banyak masyarakat yang membaca, misalkan apa manfaat bagi perawat? Mungkin bagi perawat itu masyarakat lebih tahu sehingga perilakunya akan lebih baik, ya. Pencegahannya itu bisa manfaatnya ataupun masyarakat manfaat lebih luas bagi negara Indonesia setelah membaca ini adalah penurunan manfaat lebih jauh, manfaat jangka panjang adalah penurunan atau peningkatan perilaku pencegahan COVID-19 yang pada akhirnya menjadi penurunan angka penularan COVID-19 pada masyarakat. Karena masyarakatnya lebih patuh ketika sudah membaca karya ilmiah kita. Ya, itu adalah manfaat. Manfaat adalah apa yang kita dapatkan setelah membaca karya ilmiah ini. Seperti itu. Nah, manfaat ini bisa melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif,
bisa juga memperluas cakrawala ilmu pengetahuan ya bagi orang yang membacanya. Kemudian sebagai bahan acuan penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya itu adalah manfaat ya. Jadi manfaat itu apa yang kita dapatkan setelah membaca atau manfaat yang akan ditimbulkan dari sebuah karya ilmiah. Ya, manfaat perlu saya garis bawah berbeda dengan tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai. Terkadang ini tertukar ya ketika kita menulis karya ilmiah. Nah, setelah ini silahkan untuk berlatih menyusun sebuah kerangka penulisan karya ilmiah ya, kemudian menuliskan latar belakang, merumuskan masalah, tujuan dan manfaat atau latihan untuk menulis bab 1 pada suatu karya ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.